Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk pembacaan kali ini tergantung nanti apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, kalau aku lihat saat ini kamu mulai merubah pola pikirmu untuk memiliki pola pikir yang lebih positif, mewujudkan apa yang saat ini kamu inginkan, rasa yang kamu alami ya, rasa yang kamu rasakan. Terutama yang ingin kamu wujudkan adalah tentang materi, tentang kestabilan hidup, tentang kekayaan, keberlimpahan, keuangan, karir yang semacam itu. Aku lihat di sini memang kamu lebih fokus pada itu saja saat ini. Dan ya, aku lihat memang saat ini sudah mulai atau saat ini kamu memang sudah merasakan ya, kamu mulai kehidupannya adem ayem, aman, baik secara finansial ya. Dan aku lihat di sini kamu sangat mensyukuri dengan apa yang saat ini kamu punya. Aku lihat di sini kamu bahagia ya, penuh dengan keberkahan, banyak berkah yang berdatangan. Aku lihat di sini. Terus juga aku lihat memang saat ini kamu mencoba banget ya hidupmu untuk tetap stabil. Jangan lagi goyah seperti dulu, jangan lagi terpuruk seperti dulu gitu ya. Aku lihat di sini kamu benar-benar mempertahankan dirimu untuk tetap stabil, tetap aman, fokus dengan kinerjamu, fokus dengan pertumbuhan hidupmu, bertahan dengan kehidupan ini ya. Pokoknya aku lihat di sini kamu benar-benar pengen hidup itu stabil ya, hidup yang penuh dengan keberlimpahan. Kenapa seperti itu? Karena kalau aku lihat di sini, kalau ngomongin tentang kisah percintaanmu, mungkin kamu sempat berdealing dengan seseorang yang pernah memiliki banyak sekali pilihan. Pilihan itu ya bisa jadi memang dia punya banyak pasangan gitu ya. Mungkin dulu kamu pernah punya pasangan tuh, tapi pasangan kamu ternyata punya banyak sekali pasangan atau pilihan. Ada si A, si B, si C. Bahkan mungkin dia pernah melakukan one night stand ya, entah itu dengan kamu atau dengan yang lainnya. Ya, dengan pilihan-pilihan dia yang banyak itu, mungkin pernah melakukan itu. Terus juga ternyata orang itu atau si dia itu ya, ternyata memang belum siap untuk memiliki hubungan yang berkomitmen atau ke dalam pernikahan. Karena kalau aku lihat di sini, dia memang belum ada keinginan untuk memiliki hubungan yang konvensional. Jadi kayak mungkin selama ini hubungan kalian itu hanya teman tapi mesra atau hubungan tanpa status ya, yang seperti itu. Jadi kalau aku lihat kamu terluka ya, sangat sakit hati banget deh. Karena di sini juga aku lihat ada snake juga kan. Jadi memang ternyata polanya itu mungkin saat masih dekat dengan kamu, saat masih menjalin hubungan dengan kamu, dia juga dalam waktu yang sama menjalin dengan yang lain, dekat juga dengan yang lain, seperti itu ya, tebar pesona juga dengan yang lain. Jadi di satu waktu gitu. Sehingga di belakangmu dia ini menghadirkan pesaingmu seperti itu ya. Ada wanita lain atau pria lain yang sebenarnya bertarung denganmu untuk mendapatkan perhatian atau mendapatkan dialah, kayak gitu intinya ya. Tapi karena ini mungkin di belakangmu, mungkin di awal-awal ya kamu nggak tahu, tapi ketika dia sudah mulai menetapkan pilihan, ternyata pilihannya bukan di kamu, nah disitulah baru kamu tahu, ternyata dia selingkuhin kamu, dia menghadirkan pihak lain, seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat saat ini ya, dia itu kayak banyak memikirkan kamu nih ya, dan memutar ulang kembali momen-momen cerita-cerita peristiwa yang pernah terjadi di antara kalian berdua.
ya. Jadi di pikiran dia, di kepala dia itu sering kepikiran kamu terus aku lihat di sini. Bahkan aku melihat sampai detik ini pun dia masih sering stalkingin kamu, masih sering cari-cari tahu keadaan kamu, kabar kamu, apa yang saat ini kamu lakukan ya. Pokoknya aku lihat di sini dia stalking, menguntit, melihat-lihat apa yang terjadi dengan kamu ya, entah itu di media sosial, entah itu memang secara real gitu ya, tapi mungkin dari kejauhan ya. Tapi yang pasti di sini dia masih sering stalkingin kamu, cari-cari tahu kabar kamu. Oke, aku melihat di sini nampaknya dia pengen berkompromi lagi nih dengan kamu, atau menawarkan sesuatu lagi, atau ingin berjanji, atau menawarkan janji, atau melaksanakan janji. Intinya dia pengen berkompromi lagi dengan kamu untuk bisa ya berkomunikasi lagi, dekat lagi, atau menjalin hubungan lagi seperti itu. Yang pasti di sini dia ingin menawarkan sesuatu agar dia dengan kamu itu bisa intim lagi gitu, agar kalian itu bisa deket lagi gitu. Karena kalau aku lihat saat ini ada rasa kecemasan yang saat ini apa ya dia rasakan ya, ada rasa ketakutan, panik ya, karena mungkin benar-benar kamu tidak perhatian lagi sama dia, kamu tidak bucin lagi sama dia, kamu tidak mau tahu kabar dia lagi, kamu semakin menjauh, semakin menghilang, dan ditambah lagi dia justru malah melihat kamu kok ya lebih bahagia tanpa dia, kamu kehidupannya lebih bahagia sekarang. Sehingga dia melihat, waduh kalau misalkan tanpa dia aja sekarang kamu bahagia, otomatis kamu memang benar-benar melepaskan dia, akan benar-benar melepaskan dia, atau memang sudah melepaskan dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu kayaknya takut gitu deh, kamu itu benar-benar dia takut benar-benar kehilangan kamu gitu ya, atau tidak lagi mendapatkan perhatian kamu seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia menunjukkan keterpura-puraan ya, kayak terlihatnya kayak baik-baik saja gitu ya, padahal sebenarnya tidak. Ada kecemasan, terus juga ada masalah tentang ekonomi di sini aku lihat ya. Ada masalah keuangan yang saat ini membuat dia juga mumet gitu aku lihat. Tapi yang pasti di sini dia tampaknya memang menunjukkan sikap keterpura-puraan seperti dia baik-baik saja, kayak nggak ada masalah. Padahal sebenarnya dia takut banget kehilangan kamu, dan ditambah lagi dengan ada masalah secara finansial. Nih, aku lihat ya, sebenarnya dia pengen komunikasi lagi dengan kamu, pengen ngobrol lagi sama kamu. Nah, bisa jadi kalau misalkan di sini dia sudah menentukan waktunya, atau dia sudah tahu atau sudah melihat celahnya bisa lagi komunikasi lagi dengan kamu, bisa jadi ini dia akan menawarkan dia akan berkompromi lagi atau menawarkan janji-janji lagi gitu ya, untuk bisa bersama kamu, untuk bisa dekat lagi dengan kamu seperti itu. Karena kalau aku lihat memang ketika nanti dia sudah tahu gimana nih caranya atau kapan waktu yang tepat dia akan datang untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, dia ingin ada komunikasi atau percakapan di antara kalian yang di situ sama-sama saling merasa tertarik dengan pembahasan itu gitu ya. Jadi misalkan nih, sama ini kamu tuh mengharapkan suatu komitmen. Oh, dia akan ngomongin itu, atau dia akan berjanji sama kamu akan ngasih kamu komitmen atau apa. Pokoknya di sini dia mau ngomongin sesuatu yang mana di sini sesuatu itu
akan bisa membuat kamu tertarik. Kayak gitu ya. Ya entah itu tentang janji kah atau tentang pembahasan apalah gitu yang pokoknya ngebuat kamu tertarik dengan obrolan bersama dia. Gitu aku lihat di sini. Ya. Kemudian ini bisa yang dibahas itu tentang penawaran-penawaran sesuatu, ya, tawaran-tawaran sesuatu, atau lamaran, atau tentang komitmen. Seperti itu, ya. Entah dia akan menawarkan bertemu secara fisik, atau dia menawarkan sesuatu benda, kado, hadiah atau apa gitu, ya, menawarkan apa gitu, ya, atau bisa juga ya melamar kamu, ya, atau komitmen, ya, entah ini lamaran pernikahan kah atau hanya lamaran untuk yang ngajak kamu berkencan, ya, karena di sini juga ada kemungkinan ada komitmen gitu. Oke, kemudian aku melihat sebenarnya dia ini butuh dukungan keuangan. Ya, kenapa? Karena ternyata dia ini itu apa sih namanya mendukung ekonomi seseorang, terutama anak. Ada child di sini, ya. Jadi kemungkinan dia ini sudah punya anak, ya. Dia ini sudah punya anak, dan mungkin anaknya itu harus dia biayai. Ya bukan mungkin, tapi kalau misalnya memang anak dia harus dibiayai. Nah, jadi karena dia ini mendukung keuangan seseorang, saat ini dia tuh kayak butuh dukungan keuangan dari orang lain. Nah, mungkin kamu tuh selama ini sering ngasih dia uang atau sering mendukung perekonomiannya dia. Gitu, ya. Jadi kalau aku lihat di sini kemungkinan dukungan keuangan ini juga karena faktor dia mungkin menunjang, ya, bisa jadi mungkin dia duda atau janda, jadi memberikan tunjangan kepada anak seperti itu. Dan ini aku lihat secara legal, government, jadi legal ya, berarti ini udah ketok palu, berarti ya kemungkinan kamu berdilin dengan janda atau duda, atau ini mantan suamimu, atau ini mantan istrimu, ya. Aku lihat di sini udah government, berarti ada keputusan, ada sesuatu yang sah, legal, seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan bukan suami atau istrimu, ya mungkin dia duda, janda, dan dia sudah punya anak dan harus menunjang biaya keuangan anaknya, seperti itu. Dan sedangkan dia juga sebenarnya butuh dukungan keuangan. Nah, bisa jadi juga ya karena kamu sering ngasih dia uang, ya, bergantung dia, mau minta tolong juga, minta didukung juga keuangannya, kayak gitu. Paham ya? Oke, kita lihat lagi. Oke. Death ini berarti aku lihat memang si dia ini tidak mau berubah, ya, kalau aku lihat, ya. Hati-hati, ini jebakan sih sebenarnya, ya, bagi kamu. Kalau misalkan kamu juga masih tetap tidak mau berubah, maka hubungan kamu dengan dia itu tidak akan ada perkembangan, ya. Jadi kalau aku lihat death ini menandakan ada hubungan yang tidak berkembang selama ini, ya, karena ternyata baik kamu ataupun dia itu sama-sama tidak mau berubah atas kebiasaan lama atau pola yang sama atau situasi yang sama. Jadi misalkan nih, dia kan banyak pilihan, dia menjalin hubungan dengan kamu tapi juga menjalin hubungan dengan yang lain. Mungkin itu berulang kali, nggak cuma sekali doang, ya kan? Nah, terus itu kamu selalu memaafkan, kamu selalu menerima dia lagi. Ya udah, akhirnya hubungannya stuck di situ-situ aja, nggak ada perkembangan, ditambah dianya juga belum berani untuk memberikan komitmen, sehingga hubungan kalian
kacau balau seperti itu ya contohnya. Sehingga makanya di sini kalian itu dipisahkan dengan orang ini agar kalian tuh bisa mengalami suatu perubahan dalam hidup, dalam romansa, agar dia dan kamu tuh bisa lebih jujur dan lebih terbuka tentang perasaan kepada pasangan. Terus itu lebih lebih menghormati ya, lebih menyayangi, lebih pengertian, nah seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini memang perpisahan di antara kalian ini membuat dia sebenarnya nggak siap ya. Dia nggak siap sebenarnya berpisah dengan kamu. Tapi ya mau nggak mau dia harus melakukan itu. Perpisahan ini dia harus lakukan. Kenapa? Agar dia bisa menyelesaikan dulu karma-karmanya. Agar dia bisa melakukan perubahan terlebih dahulu. Dan kamu pun begitu, dipisahkan dengan dia karena kamu harus berubah juga, lebih tegas, harus lebih selektif kalau cari pasangan, jangan asal comot gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku lihat dipisahkannya kalian itu memang niatnya untuk agar kalian itu bisa berubah gitu ya, terutama dia. Harusnya dia bisa berubah gitu, tapi oke. Kita lihat lagi. Kalau aku lihat gini ya, dia tuh melihat kamu tuh orang yang penuh dengan ambisius. Ya, orang yang sangat berambisius, orang yang tekun banget kalau udah fokus dengan sesuatu, kamu itu tekun banget akan gimana caranya mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya. Kamu itu orang yang berorientasi pada tujuan, perencana, konsisten, suka belajar, rajin belajar kamu itu ya. Ya, terus itu kamu orang yang membumi, sederhana, ramah, rendah hati lah ya. Membumi itu rendah hati, loyal, setia, dan dapat diandalkan. Ya, dia merasa kamu tuh seperti itu. Terus juga kamu tuh di mata dia memiliki pengabdian dan keteguhan yang kuat dalam menjalin hubungan bersama dia. Jadi kamu tuh nggak kayak dia yang selalu banyak pilihan, yang selalu kilar-kilir cari pasangan. Kalau kamu tuh kalau udah dia ya udah dia aja gitu, sampai putus pun kamu nggak gampang main laki-laki atau main perempuan gitu loh. Maksudnya cari yang lain gitu, kamu nggak gampang seperti itu. Cuman dia sudah merasakan sekali cinta atau gairahmu terhadap dia itu sudah memudar. Sehingga di sini tuh dia bingung mau cari cara gimana agar kamu itu bisa tertarik lagi gitu sama dia. Gitu ya. Dia saat ini kayak sedang mencari cara untuk membuat kamu tertarik lagi ke dia. Kenapa dia masih berpikir seperti itu? Karena dia berpikir bahwa kamu itu dengan dia itu kayak bukan punya sesuatu masalah yang cukup besar gitu loh. Ya. Jadi dia berpikir kamu itu orang yang baik deh. Mau masalah seperti apa, pasti kamu maafin gitu. Jadi dia merasa apapun yang dulu pernah menyakiti kamu itu bukan masalah besar. Seperti itu. Dia berpikir seperti itu. Makanya nanti suatu saat nanti kalau misalkan dia udah bisa dapet cara gimana komunikasi lagi dengan kamu, menarik perhatian lagi ke kamu pasti bisa menerima dia lagi, pasti bisa berbaikan lagi kayak gitu. Ya, dia menganggap kalian tuh nggak punya masalah besar gitu ya, padahal di sini kamu udah sakit banget gitu kan. Terus itu juga aku melihat di sini kayak ada keinginan terus maju ke kamu. Karena di sini dia sebenarnya masih sangat tertarik sama kamu, masih minat sama kamu. Ya, cuman mungkin saat ini masih ragu gitu. Ya, masih ragu untuk melangkah maju. Ya, untuk melangkah maju itu masih ragu. Ya, karena mungkin kamu saat ini lagi kelihatan marah banget, kayak cuek banget, kayak gitu. Sehingga saat ini tuh kalau aku lihat ya, karena kamu udah cuek banget, sedangkan kamu dulu itu udah baik banget sama dia, perhatian banget sama dia, sayang banget sama dia. Jadi kehidupan dia itu mungkin kamu atur atau kamu
Ya kamu serba serba kamu sediakan gitu loh, ya. Mungkin sampai bulanannya kamu siapkan, pakaiannya kamu siapkan gitu loh. Maksudnya terarah gitu ya. Kamu kayak ya mengarahkan dia, menyiapkan segala sesuatu yang dia butuhkan gitu, sehingga dia tinggal ngejalanin hidup dia aja kayak gitu. Paham nggak sih maksudku? Aku lupa itu kata-katanya maksudnya gimana ya. Ya pokoknya gitulah ya. Dulu ketika dia masih sama kamu itu kayak terarah gitu, terus eh, serba disediain, serba diarahin kayak gitu. Nah, sekarang ketika dia tanpa kamu, hidupnya kurang terasa, kurang adanya arah. Jadi dia bingung, dia mau ngapain, dia mau ke arah mana, kayak gitu ya. Sehingga aku lihat saat ini dia kayak kurang bisa mengendalikan dirinya, gitu ya. Ada rasa ketidakberdayaan dalam menghadapi kamu, menghadapi kehidupan, gitu ya. Karena aku lihat di sini dia ngerasa banget kamu tuh kayak lagi musuhin dia gitu, ya. Terus itu dia merasa juga antara kamu dengan dia itu seperti ada hambatan gitu, kayak kamu itu memberikan hambatan ke dia untuk berkomunikasi atau untuk berinteraksi gitu. Ya, itu tadi aku bilang mungkin kamu saat ini tuh udah marah banget, cuek banget sama dia, udah dingin banget gitu. Ya, sedangkan di sini sebenarnya dia masih punya hasrat yang kuat dan dia masih yang rasa punya rasa cinta ke kamu seperti itu. Cuman aku lihat nampaknya uh, dia itu sudah seperti ditinggalkan oleh kamu gitu ya. Dulu kamu itu sangat berambisi banget sama dia. Dulu kamu itu sangat-sangat pengen banget dia itu jadi milikmu. Tapi sekarang justru malah dia ngelihat kamu itu seperti membuang angan-anganmu, membuang keinginanmu untuk memiliki dia. Kamu seperti benar-benar meninggalkan dia. Itu yang dia rasakan, ya. Karena aku lihat di sini memang kamu sudah tersadar bahwa apapun di dalam hidup ini itu bukan di bawah kendali kita gitu. Jadi kamu kayak kalau dulu kan kayak saking ambisiusnya ya, merasa bahwa semua itu bisa kamu miliki, semua itu bisa kamu atur gitu, semua itu bisa bisa terjadi kalau kitanya apa memperjuangkan itu, kitanya berusaha keras gitu. Kamu berpikir seperti itu, tapi nyatanya ketika dengan dia, mau kamu sepontang-panting apapun, mau kamu berkorban sebanyak apapun, ya justru malah kayak apa ya, kamu yang babak belur gitu ya, kamu yang sakit, kamu yang terluka, kamu yang capek sendiri gitu, sehingga sekarang di pikiranmu, pola pikirmu sekarang itu penting sekali untuk mengingat bahwa tidak ada hal di dalam hidup ini yang berada di bawah kendali kita. Seperti itu. Apapun itu yang kita lakukan, kita tidak akan pernah tampak sempurna di mata orang lain. Ya, karena kamu selalu apa ya? Kayak apapun kamu lakukan untuk dia biar dia ngelihat kamu itu sempurna dan cocok untuk dia jadikan pasangan hidup gitu. Ya dulu kamu seperti itu, tapi sekarang pola pikirmu tidak seperti itu lagi, sudah berubah ya. Kamu manusia, jadi nggak mungkin semua orang akan melihatmu sempurna dan manusia itu tidak ada yang sempurna gitu kan. Nah itu, jadi sekarang kamu kayak tersadarkan aja gitu ya. uh, aku lihat di sini, tapi kamu juga tetap ya, aku lihat tetap selama ini sampai saat ini pun tetap bersikap optimis, antusias setiap harinya, karena menurutmu keoptimisanmu, keantusiasanmu dalam hidup ini tuh memang sesuatu hal yang positif gitu, memang itu juga perlu gitu ya, perlu. Tapi ya itu, kamu juga menyadari di satu sisi boleh ambisius, boleh antusias dalam setiap hal di kehidupanmu, tapi juga harus dibarengi dengan kesabaran. Harus sadar diri, ya, sabar itu juga penting gitu. Termasuk dalam menemukan cinta. Makanya aku bilang saat ini kamu tuh kayak nggak lagi asal comot cari pasangan, ya siapa yang dateng kamu deketin, kamu ajak pacaran, nggak seperti itu. Aku lihat ya kamu benar-benar sekarang dalam hal percintaan tuh benar-benar sabar banget, melihat orang-orang yang memang benar-benar menurutmu klik dengan kamu kayak gitu ya.
Dan kamu juga berpikir bahwa ya kamu juga harus menemukan seseorang yang memang cintanya setara juga dengan kamu. Nggak seperti kamu dengan dia kemarin ya. Hanya kamu yang memberikan jor-joran rasa cinta ke dia, sedangkan dianya mungkin ya hanya memanfaatkan kamu, nyuekin kamu, tidak memperdulikan kamu, semena-mena sama kamu. Nah, seperti itu. Ya, karena kalau aku lihat ketika kamu masih bersama dia dulu, itu ada potensi ketidakseimbangan dalam upaya membuat hubungan kalian itu langgeng, gitu. Kamu yang lebih banyak memberikan upaya, effort, sedangkan dianya mah cuek banget, gitu. Jadi kalau misalkan di sini aku lihat ya, dia tahu kalau misalkan dia di sini mau datang lagi ke kamu, nampaknya dia butuh upaya tambahan untuk memperbaiki situasi. Jadi kayak perlu effort yang lebih nih, nggak bisa lagi kayak kemarin yang hanya memanipulasi kamu doang gitu, tahu-tahu kamu masih bisa menerima dia. Nah, sekarang tuh kayak kamu tuh udah lebih pinter, lebih ngerti lah ya, lebih ngerti taktik-taktik dia, karena ya mungkin udah berulang kali seperti ini gitu. Dan bahkan aku lihat ada the star-nya reverse, berarti aku lihat dia ini sedang mengalami keputusasaan ya. Dia lagi putus asa ya, dan fokus dia itu hanya pada hal-hal negatif, kayak misalkan aduh jangan-jangan kamu ini benar-benar nggak mau lagi ya peduli sama aku, jangan-jangan kamu begini, jangan-jangan kamu begitu, terus masa depan aku gimana ya, bla 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 bla. Intinya fokusnya hanya ke hal-hal negatif dah ya. Kayak saat ini tuh dia tuh kayak kurang adanya keyakinan diri gitu ya. Terus juga kurang adanya inspirasi ya, karena berpikirnya hal-hal negatif aja gitu. Jadi inspirasi dia tuh kayak kurang dia bisa miliki gitu. Ya, kurang kreativitas ya. Saat ini dia merasa bosan banget lah, hidupnya juga monoton gitu aku lihat. Kemudian juga aku melihat di sini dia merasa banget ya bahwa dia sudah kehilangan kepercayaan darimu ya. Dan aku lihat di sini mungkin dia selalu mengabaikan hal-hal positif yang selalu kamu berikan ke dia ya, atau tanda-tanda atau peluang-peluang positif yang mungkin sering datang ke dia gitu, tapi kayak dia abaikan, tidak dia ambil, termasuk kamu ya, sudah memperjuangkanmu tapi kayak selalu diabaikan, selalu memperjuangkan dia tapi kamu selalu diabaikan. Dan dia merasa banget bahwa kamu itu kayak sudah kehilangan gairah sama dia gitu ya. Karena di sini yang menghidupkan hubungan kamu dengan dia itu cuma kamu gitu. Sehingga dia merasa hubungan kalian itu seperti sudah kehilangan gairah ya, kehilangan percikan cintanya kayak gitu. Ya, aku lihat sekarang dia ngerasa kayak udah basi banget, udah membosankan hubungan ini gitu ya. Ya apa ya, dia udah ngerasa kayak hidup dia bosan aja tanpa kamu, seperti itu. Dan aku melihat di sini dia merasa bahwa dia masih bisa memperbaiki masalah di antara kalian, seperti itu. Ya, dia di sini kayak ingin melanjutkan hubungan kalian. Dia kayaknya bakalan bersedia nih menyembuhkan lukamu sebelumnya, menghilangkan karma-karma buruk dalam hubungan kalian, seperti itu. Karena menurut dia gak ada orang yang terbaik selain kamu. Jadi walaupun di sini dia punya banyak pilihan tuh ya, di antara mereka semua yang menurut dia terbaik, terperfect, terlengkap, terkomplit itu ada di kamu. Ya, kamu baik iya, kamu pengertian, kamu sayang, menerima dia apa adanya, mau membantu dia, walaupun di sini dia dalam keadaan terpuruk, kamu selalu ada untuk dia, dan bla 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 bla. Pokoknya menurut dia, kamu adalah orang yang tepat. Ya, dan dia merasa bahwa dia mungkin percaya bahwa orang yang tepat seperti kamu ini tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya gitu, atau gak akan ada yang lain kayak gitu, karena dia udah sempet tuh ya, setelah berpisah dengan kamu pun dia sempet nyari-nyari juga gitu, ada si A, si B, si C lainnya gitu ya,
Tapi ya tetap aja nggak nemu yang sosok seperti kamu gitu ya. Menurut dia tuh kamu tuh udah yang paling klik, yang paling tepat, yang paling komplit, paket komplit kamu tuh gitu. Dan aku lihat di sini nampaknya dia kayak akan mulai fokus lagi nih pada minat-minat dia ya. Kalau aku lihat di sini kayak dia mulai untuk membangun kembali kepercayaan diri dia, karir dia, hobi dia gitu ya. Aku lihat di sini mulai membangkitkan diri dia untuk bisa lebih sadar diri, berfokus pada hal-hal yang positif, menunjukkan rasa syukur ya, terus memanfaatkan peluang-peluang yang ada di dalam hidup dia, mau itu karir, mau itu pertemanan, hobi atau apapun ya, juga ingin melepaskan penyesalan-penyesalan dia. Dia ingin mengakhiri hidup dia yang stuck, yang monoton. Aku lihat di sini dia akan cari cara gimana caranya agar dia termotivasi, antusias lagi, menjadi proaktif lagi gitu ya, semangat lagi, nah kayak gitu deh aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia pengen bangkit lagi ya, mungkin memang kemarin keadaan terpuruknya sudah cukup gitu ya menyadarkan dia, makanya di sini dia mau bangkit lagi, mau memperbaiki kehidupan lagi, mau apa ya, membuat dirinya lebih baik lah dari yang kemarin kayak gitu. Dan juga untuk masalah hubungan di sini ya, aku lihat kayak mungkin kemarin itu dia sempat setelah berpisah dengan kamu tuh kayak mengisolasi diri ya. Dan aku lihat di sini sempat dia kayak ada masa dimana dia kayak nggak mau berkencan atau single dulu, jomblo dulu ya. Karena mungkin dia ngerasa kayak stres gitu akibat berpisah dengan kamu, terus juga ketika dia sempat sama yang lain, pokoknya setelah berpisah dengan kamu sempat sama yang lain, terus itu sempat menjalani dengan yang lain, itu kayak kayak apa ya, perasaan itu nggak tenang, justru malah kayak menimbulkan rasa traumatis gitu ya. Wah gila, walaupun aku sama si A gitu ya, tapi kok kepikiran terus sama kamu, terus ngerasa kayak dicuekin banget sama kamu, kok kamu udah nggak cemburu lagi, nggak ngejar-ngejar dia lagi, nggak kecarian dia lagi gitu loh ya. Jadi ada rasa traumatis, oh gila kamu kayaknya udah beda sih gitu ya. Nggak bisa lagi dimanipulasi kayak dia. Mungkin dulu ketika kamu lihat dia selingkuh dari kamu, mungkin kamu langsung chatin dia, teleponin dia, ngejar-ngejar dia, mohon-mohon sama dia. Nah sekarang tuh beda, enggak. Sehingga ada rasa traumatis, dia kayak tertampar gitu sama kamu ya. Jadi aku lihat di sini dia sempet ya kayak mengisolasi diri atau menyendiri gitulah ya dari dunia luar, karena di sini dia ingin memberikan waktu pada dirinya untuk pulih dari trauma, rasa penyesalan, rasa kekecewaan, sakit hati juga ya. Uh, nah setelah dia sudah cukup menderita dalam kesedihannya, di sini aku lihat dia mulai memang akan siap untuk memulai awalan baru gitu ya. Siap mengakhiri hubungan yang toksik ya, setelah dia sadar, setelah dia refleksi diri. Nah, di sini aku lihat dia siap akan memusatkan perhatian dia pada kamu, dan dia pengen punya hubungan yang termotivasi, hubungan yang berhasil. Dan aku lihat di sini kayak dampaknya dia akan datang dengan kejutan atau tiba-tiba dia datang gitu ya, ketika mungkin kamu sudah tidak peduli lagi dengan dia atau sudah tidak fokus lagi dengan cinta-cinta, tiba-tiba kamu terkejut, dia tiba-tiba datang gitu ya. Karena aku lihat di sini dia pengen membuat hubungan kalian berhasil gitu. Oke, kalau aku lihat sih orangnya masih lambat ya dalam bertindak ataupun mengambil keputusan ya. Karena keadaan dia aku lihat di sini serba kekurangan ya, serba kekurangan terutama ya secara finansial, secara mental ya. Aku lihat di sini mungkin dia habis liburan ya, jadi mungkin uangnya habis ya atau apalah ya.
Dan juga dia merasa hidupnya lagi nggak ada kemajuan kayak gitu ya. Dia ngerasa masa-masa ini adalah waktu yang buruk bagi dia. Banyak kehilangan momentum atau kesempatan ya, baik itu dalam karir, percintaan gitu, atau apapun dalam hidupnya itu banyak yang hilang begitu saja kesempatannya. Juga dia mungkin selama ini terlalu banyak menunda-nunda ya, menunda pekerjaan, menunda banyak hal, menunda langkah ke arah kamu gitu ya. Dia merasa kayak terlambat. Banyak rencana-rencana yang dia batalkan ya, ada urusan-urusan yang memang belum terselesaikan. Tapi dia ini juga orangnya nggak sabaran juga sih ya, dan keadaannya memang saat ini kayak lagi kurang berenergi gitu ya, kurang berenergi, kayak lemes, kayak aduh males gitulah, capek kayak gitu. Terus itu juga aku melihat di sini memang di antara kalian ini ada kesalahpahaman dan miskomunikasi ya, karena di sini mungkin kalian itu ada yang salah tafsir, berbeda maksud ya. Jadi mungkin kalian sempet tuh ngomong apa, dia menafsirkannya apa, atau dia yang ngomong apa, artinya kamu menafsirkannya beda lagi gitu ya. Jadi aku lihat ini karena ada salah tafsir atau salah maksud dan tujuan dari kata-kata yang pernah diucapkan, sehingga ya salah miskomunikasi atau salah paham seperti itu, atau memang sering terjadi, bisa jadi ya. Jadi mungkin bisa jadi juga karena salah satunya karena salah tafsir ini juga, makanya dia kayak mungkin merasa bersalah dan nggak terlalu berani gitu untuk satset kembali lagi ke kamu gitu ya. Perlu ada yang dia nilai, perlu ada yang dia pikirkan, perlu ada yang dia timbang-timbang gitu, perlu disusun rencana kayak gitu. Kalau aku lihat dia ini orangnya sebenarnya ya, orangnya stabil ya, entah itu emosinya, pengendalian dirinya atau apalah, sebenarnya orangnya stabil ya, orangnya juga terstruktur. Dia orang yang sebenarnya apa ya, suka melindungi orang-orang yang dia sayangi gitu ya, dia pelindung. Cuman orangnya otoriter ya, dia sebenarnya dewasa, cuman ketergantungan akan sesuatu, entah itu obat-obatan terlarang, entah itu ketergantungan terhadap seseorang, atau ketergantungan terhadap situasi. Ya, intinya aku lihat memang dia walaupun dewasa, otoriter, tapi dia juga punya ketergantungan. Dia ini sudah menjadi dia ini punya peran sebagai sosok ayah. Ya, itu bisa jadi ya, dia adalah duda ya. Atau bisa dibilang kamu mungkin bisa jadi berdealing dengan suami orang ya, tapi di sini dia sudah menjadi peran sosok ayah seperti itu. Kalau misalkan enggak kok, dia bukan suami orang, atau dia bukan duda, bukan juga suamimu, mungkin bisa jadi dia tulang punggung keluarga ya. Jadi mungkin dia masih membiayai sekolah adik-adiknya ya, membiayai perekonomian keluarga ibu bapaknya, nah seperti itu ya. Jadi dia harus menyediakan banyak hal di dalam keluarganya gitu. Orangnya sebenarnya simple ya, simple orangnya, itu praktis. Orangnya juga logis, punya jiwa kepemimpinan ya. Cuman kalau misalkan dalam menjalin hubungan, dia ini punya pemikiran bahwa hubungan itu bisa langgeng kalau kamu dan dia selama ini tuh punya pemikiran yang sama, maka hubungan ini akan bisa terjalin. Nah, mungkin kalian itu punya suatu prinsip, punya tujuan arah kehidupan tuh mungkin masih berbeda. Itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa hubungan kalian ya kacau balau, hancur gitu ya. Ya karena menurut dia kita tidak searah, kita tidak sejalan, belum sejalan seperti itu. Orangnya itu apa ya, memang orangnya nggak satset ya. Orangnya itu kalau misalkan deh gini, misalkan kalian punya masalah,
Dia itu nggak langsung tek di hari itu juga, di saat itu juga menyelesaikan masalah itu, enggak. Tapi dia akan menunggu sampai aku emosinya redam, kamu emosinya redam, kita sama-sama berkepala dingin, baru kita rundingkan. Gitu loh. Ya, kalau ada masalah, kita harus tidak memakai emosi. Kita berkepala dingin, kamu berkepala dingin, jangan pakai emosi, ayo baru kita rundingkan. Nah, dia orangnya seperti itu. Sehingga mungkin kalau kayak gitu kan akhirnya saling menarik diri kan. Dia harus menarik diri dulu dari kamu, menenangkan emosinya, dan dia juga memberikan ruang ke kamu untuk menenangkan emosimu. Nah, itu yang mungkin juga salah satunya menjadi kesalahpahaman, karena mungkin bisa jadi terlalu lama, atau kadang mungkin udah terlalu egonya tinggi ya, entah ini kamu atau dia, atau memang kedua belah pihak egonya tinggi, sehingga kalau udah menarik diri tuh kayak ya udah dia kan ninggalin aku, ya udah kan dianya diemin aku, nah kayak gitu, sehingga ya udah makin lama tuh diem-diemannya, akhirnya nggak terselesaikan masalahnya. Lebih seringnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia berpikir bahwa kalau misalkan punya masalah atau mau mengambil suatu keputusan itu menggunakan akal sehat tanpa emosi gitu loh ya. Maksudnya jangan terlalu banyak emosi yang meledak-ledak gitu loh dengan amarah gitu, jangan kayak gitu. Ya, harus bersikap dengan kepala dingin, tenang seperti itu. Dan walaupun itu misalkan dalam situasi krisis ya, tetap harus tenang, harus memakai logika yang jernih seperti itu. Orangnya agak tradisional aku lihat di sini. Terus itu makanya karena dia terlalu tradisional, mungkin inilah yang menyesakkan bagi kalian berdua ya. Mungkin dia orang yang masih pemikirannya kolot gitu loh ya, sehingga harus mengikuti aturan, harus saklek gitu loh. Oke, jadi memang kalau aku lihat karena mungkin dia itu terlalu tradisional ya, sehingga menjadikan hubungan kalian itu setiap di jalan itu terasa menyesakkan bagi kalian berdua ya. Terus juga dia ini orang yang punya sikap santai dan bersenang-senang, suka bersenang-senang. Jadi pengennya tuh yang senang-senang aja sih kalau menjalani hubungan tuh ya. Intinya orangnya pengennya yang senang-senang aja, nggak menerima yang sedih-sedih. Kalau misalkan dia ngeliat ada yang sedih-sedih atau beresiko gitu, dia pasti ngilang gitu kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang lebih tua usianya dari kamu. Terus juga aku lihat di sini dia mapan dalam emosinya. Maksudnya itu mungkin stabil ya secara emosinya. Terus stabil, bersifat konservatif ya. Jadi kalau misalkan gini ya, dia punya perasaan sama kamu tuh kayak nggak terlalu yang kayak lebay gitu loh. Menunjukkan banget kalau dia bucin sama kamu, enggak. Dia kayak orang yang biasa aja kayak gitu. Bisa mengontrol, ya bisa mengontrol ekspresi, perasaan, emosi seperti itu. Ya. Dia juga punya kepribadian yang mendominasi, suka mengendalikan orang lain atau memaksa segala sesuatunya demi kepentingan diri sendiri gitu ya. Bahkan makanya di sini kalau misalkan dia lagi nggak butuh kamu, dia nggak ada untuk kamu. Tapi kalau dia butuh kamu demi untuk dirinya sendiri, demi untuk kebahagiaan dirinya sendiri, baru dia nanti akan datang. Nah, orangnya seperti itu memang, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, ada Cancer dan ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Oke, ada 29, 21, 7, 20, 30, 27, 31, 10, 18, 2, 4, 8, 14, 24, 19, 23, 28, 9,
13, 1, 25, 22, 15, 5, 11, 26, 6, 17, dan 3. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ini lampunya aku matikan ya, atau aku turunkan, karena katanya kemarin ada yang komen angkanya nggak kelihatan. Oke. Ada bulan Juni, September, Desember, April, Februari, Mei, Oktober, Juli, Maret, dan Agustus. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja ya. Ada sio kerbau, sio ayam, sio tikus, sio ular, sio anjing, sio kelinci, sio kambing, sio monyet, sio naga, dan sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada E, C, D, O, W, A, R, V, U, T, Q, Z, B, M, H, K, F, N, I, J, S, L. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.